Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan terkait konsep dasar manajemen pendidikan dari mata kuliah manajemen madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu yaitu saya Muhammad Fikri Akmal, kemudian Mu'alifah Diana Nur Rosidah, yang ketiga yaitu Muhammad Dwiki Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertama itu pengertian manajemen pendidikan. Nah, manajemen sendiri itu berasal dari kata Latin, dari kata manus yang artinya tangan dan juga agere yang berarti melakukan. Nah, kata-kata ini digabung menjadi managere yang bermakna menangani sesuatu, mengatur dan membuat sesuatu seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Ada ditulis pada ini buku apa Asmendri 2012 pada buku manajemen. Kemudian sedangkan pendidikan sendiri saya mengambil pendapat atau mengambil data dari Indonesia sendiri yaitu dari yang dirumuskan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3 yang berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Jadi itu terkait pengertian pendidikan ya. Nah terkait manajemen pendidikan sendiri itu intinya adalah manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis. Intinya, manajemen pendidikan adalah suatu kumpulan orang atau organisasi yang memiliki tujuan yang sama dalam mengelola suatu lembaga pendidikan menjadi pendidikan yang lebih baik, bermutu dan bermanfaat ke depannya. Mungkin begitu terkait pengertian manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan yaitu memastikan seluruh proses pendidikan berlangsung secara terencana guna mencapai hasil yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dengan pengelolaan yang baik terhadap semua aspek pendidikan seperti kurikulum, sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana, lembaga pendidikan dapat meningkatkan mutu layanan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap peserta didik untuk berkembang secara optimal. Kemudian aspek dan kajian manajemen pendidikan ya. Aspek manajemen pendidikan membahas ruang lingkup yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada apa saja yang harus diperhatikan yaitu pertama harus ada planning. Planning itu adalah sebuah perencanaan. Jadi apapun kayak organisasinya atau apa itu harus mencapai tujuan tertentu itu harus ada perencanaan. Jadi yang terpenting itu planning dan yang kedua organizing atau organisasi. Kalau kita itu harus punya tim ya. Jadi dalam aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen pendidikan yaitu pertama tadi itu apa namanya perencanaan, kedua harus punya tim, yang ketiga itu staffing. Staffing itu apa? Menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya agar bisa berjalan lebih mudah begitu. Kemudian yang keempat yaitu directing. Apa itu? Yaitu pengawasan, penugasan atau pemberian motivasi dari atasan. Kalau dalam pendidikan berarti dari kepala sekolah. Kemudian yang kelima yaitu coordinating. Coordinating itu apa? Koordinasi atau harus adanya koordinasi itu yang bagus antara satu sama lain. Tidak ada yang intinya itu
miskomunikasi. Jadi koordinasi itu sama saja dengan komunikasi. Jadi bagusnya koordinasi juga. Kemudian yang terakhir itu controlling. Nah, dari setiap kegiatan, setiap adanya perencanaan, dari setiap adanya hasil harus ada controlling. Nah, jadi harus tetap mengontrol kegiatan-kegiatan tersebut atau hal-hal tersebut untuk menjadi uh, pelajaran atau bisa dibenahi untuk kedepannya. Mungkin begitu terkait aspek ya. Kemudian kajian manajemen pendidikan. Lah, kajian manajemen pendidikan ini membahas apa saja ya? Yaitu membahas bidang-bidang yang diteliti atau dipelajari dalam manajemen pendidikan. Lah, itu meliputi apa saja? Jadi, manajemen ini meliputi bagaimana teori manajemen yang diterapkan, kemudian tujuan penerapannya, ruang lingkupnya, serta relevansinya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi intinya, aspek dan kajian manajemen pendidikan adalah suatu hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pendidikan di sekolah manapun, baik itu madrasah, baik itu sekolah dasar ataupun sanawiyah atau dan lain sebagainya. Jadi intinya aspek dan kajian manajemen pendidikan adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti apa yang saya katakan tadi. Mungkin itu dari saya terkait aspek dan kajian manajemen pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen pendidikan berperan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Pendidikan yang bermutu tak pernah lepas dari peran manajemen pendidikan yang baik. Melalui pengelolaan yang baik, sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif sekaligus meningkatkan kualitas kinerja guru. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kualitas kinerja guru. Yang pertama adalah menyusun perencanaan pendidikan yang jelas, seperti membuat rancangan kerja tahunan yang memuat kelulusan, program peningkatan literasi numerasi, serta jadwal kegiatan ekstrakurikuler agar arah pendidikan lebih terukur. Yang kedua, mengelola sumber daya secara efisien. Contohnya, kepala sekolah mengatur penggunaan anggaran BOS untuk kebutuhan prioritas seperti pembelian buku ajar dan peralatan laboratorium, bukan hanya untuk kegiatan seremonial. Yang terakhir, meningkatkan kinerja guru melalui pelatihan, supervisi, dan evaluasi. Guru mengikuti workshop penggunaan media digital dalam pembelajaran. Kemudian kepala sekolah melakukan supervisi kelas untuk memberi masukan, serta dilakukannya evaluasi kerja guru setiap akhir semester. Keberhasilan ini semakin kuat dengan dukungan kepemimpinan sekolah yang visioner, kinerja positif, serta partisipasi aktif seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dampaknya, sekolah dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif, meningkatkan kualitas pengajaran, serta mendorong motivasi dan prestasi siswa. Meskipun masih ada tantangan seperti beban kerja guru, keterbatasan fasilitas, dan perubahan kebijakan, manajemen pendidikan yang efektif tetap menjadi kunci untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Baik, terima kasih sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata maupun kesalahan tulisan dalam PPT kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.